Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu dengan NIM 2010114. Di sini saya akan memaparkan proposal program kreativitas mahasiswa. Judul program Masker Kain. Bidang kegiatan PKM Kewirausahaan. Diusulkan oleh Desi Rahayu 2010-114, Universitas Pendidikan Indonesia Bumi Siliwangi 2021. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dewasa ini, masker kain dipandang sebagai kebutuhan. Lebih dari itu, masker juga harus mempunyai nilai fashion karena dipandang sebagai aksesoris juga. Saat ini, virus COVID-19 di Indonesia masih terbilang tinggi, tetapi bukan di negara Indonesia saja, melainkan negara-negara lain juga masih status positifnya masih terbilang tinggi. Virus ini berkembang biak di dalam tenggorokan, kemudian akan dikeluarkan apabila kita bersin ataupun batuk. Berkaitan dengan hal ini, salah satu tindakan yang dikeluarkan oleh WHO adalah dianjurkan untuk memakai masker, terutama yang mengalami sakit atau yang menunjukkan gejala. Namun, masker sekali pakai mengalami kenaikan harga, sehingga membuat saya terdorong untuk membuat masker kain yang harganya terjangkau dan bisa terus dipakai berulang kembali. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam program ini adalah 1. Bagaimana menciptakan inovasi masker yang fashionable sehingga dapat menjadi produk lokal berdaya saing global. 2. Bagaimana cara memperkenalkan masker kepada masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan inovasi produk berupa masker sebagai solusi untuk melindungi dari virus. 2. Menambah pendapatan mahasiswa. 3. Melatih keterampilan berwirausaha khususnya bagi anggota PKM agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 4. Menumbuhkan sikap bulat dan bertanggung jawab dalam kegiatan usaha yang akan dijalani. Luaran yang kami harapkan dari program kreativitas mahasiswa kewirausahaan yang saya jalankan adalah terciptanya inovasi produk berupa masker kain, yaitu masker yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dengan melihat harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus karena dapat dipakai berkali-kali dan menjadi salah satu peluang usaha yang memiliki prospek yang baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Manfaat kegiatan. Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan yang kami jalankan adalah sebagai berikut. 1. Bagi mahasiswa, menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan daya kreativitas mahasiswa dalam menciptakan inovasi produk masker kain menjadi suatu karya yang berguna dan bermanfaat. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Bagi masyarakat, menciptakan peluang usaha baru baik usaha tetap maupun sampingan yang dapat meningkatkan pendapatan. Bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Masker merupakan sebuah produk yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat di Indonesia guna menutup wajah dalam melindungi dari virus COVID-19. Saat ini, banyak inovasi terbaru yang berhubungan dengan dunia fashion. Saya membuat produk masker ini sebagai jawaban atau solusi atas permasalahan COVID-19 sebagai perlindungan wajah dari jalan masuknya virus. Dengan demikian, kita bisa membuka peluang usaha yang tentunya akan bermanfaat bagi banyak orang. Keunggulan produk masker kain ini yang mempunyai karakteristik yang bisa digunakan berulang kali dengan syarat harus bersih dan bisa menghemat keuangan dibandingkan dengan masker yang sekali pakai. Bahan yang dipakainya yang ramah lingkungan dan harganya mudah dijangkau. 2. Kapasitas produksi. Produksi akan dibuat dalam skala kecil, yaitu 15 pieces. Terlebih dahulu sembari melihat statistik penjualan dan respon konsumen. Analisis SWOT. Berikut adalah beberapa pertimbangan fakta SWOT yang bisa ditemukan dalam menganalisis keberlangsungan usaha masker kain. Faktor SWOT usaha masker kain. Opportunities. Pemasaran akan sangat mudah karena tingginya permintaan masker. Reach. Banyak produk masker yang sudah ada di pasaran, keraguan konsumen.
Stretch. Proses pembuatannya mudah, harganya relatif terjangkau, bahannya ramah lingkungan. Weakness, belum memiliki pengalaman. Analisis pasar dilakukan menggunakan analisis STV, segmentation, targeting, positioning. Segmentation, produk masker kain ditunjukkan kepada masyarakat umum baik dari kalangan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Targeting, usia, segala usia minimal balita, gender, perempuan dan laki-laki. Status pelajar, mahasiswa, pekerja, daerah di lingkungan sekitar. Positioning, melihat produk sejenis yang beredar di pasaran, maka produk masker kain memiliki keunggulan dari segi keunikan produk dan kebermanfaatannya, sehingga cenderung lebih unggul karena inovasi yang ada pada produk ini. Strategi pemasaran masker kain dilakukan dengan menggunakan marketing mix meliputi 7 lain. Produk, nama brandnya Masker Cloth You, memberikan ciri khas tanda produk, kualitas dan solusi dari kelemahan produk menjadi kunci utama produk dalam membidik target pasar. Produk memiliki beberapa jenis model sesuai dengan harga pasar. 2. Price, produk memiliki harga yang terjangkau dengan tujuan agar tetap dalam membidik target pasar yang sesuai. Kisaran produk adalah 13.000. Promosi dilakukan menggunakan media pemasaran offline. Tempat pemasaran, lokasi pemasaran atau pemasaran secara langsung di lingkungan sekitar pelaksanaan kegiatan. Vival, pengguna produk meliputi mulai dari usia dewasa hingga anak-anak. Proses, keunikan dari proses produk di mana produk yang dihasilkan didesain sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk yang unik, tentunya memiliki nilai guna, dapat menciptakan daya tarik sendiri terhadap pasar. Mengatur kualitas secara berkala dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat dan menjaga loyalitas konsumen. Physical evidence, produk akan didesain sedemikian rupa sehingga dihasilkan produk yang unik bernilai guna dengan selera pasar. Produk akan didesain dengan berbagai model tali dan ukuran dengan memperhatikan faktor kenyamanan bahan yang digunakan. Dengan demikian akan tercipta sebuah produk masker yang nyaman dipakai. Analisis kelayakan usaha, modal usaha. Uraian, modal pribadi 125, pinjaman 25, jumlah 150.000. Kebutuhan investasi dan modal kerja, biaya operasional 25.800. Modal kerja, yang pertama, biaya bahan baku, capan katun 2,5 meter, harga per unit 40.000, jumlahnya 100.000. Tali elastis 2 meter, harganya 850, jumlahnya 1.700. Biaya penjahitan 15, harga per unitnya 1.500, jumlahnya 22.500. Jumlah semuanya 124.200. Perhitungan total seluruh biaya. Modal investasi 25.800, modal kerja 124.200. Jadi jumlahnya 150. Penentuan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan HPP adalah harga minimum yang ditetapkan oleh produsen untuk mencegah kerugian. HPP sama dengan modal dibagi produksi. 150.000 dibagi 15 sama dengan 10.000. Perkiraan laba rugi, laba yang diinginkan sebesar 13% laba kali HPP, 30% kali 10.000 sama dengan 3.000. Perkiraan pendapatan 15 kali 13.000 sama dengan 155.000. Benefit cost ratio.
atau C ration sama dengan total penjualan dibagi total biaya produksi. 155.000 dibagi 150.000 sama dengan 1,3. Dikarenakan B per C ration lebih besar dari 1, maka usaha ini layak dijalankan. Jadi setiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan 1,3 kali lipat. Metode pelaksanaan. Tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, hal pertama yang dilakukan yaitu survei pasar sebagai langkah awal dalam memulai sebuah usaha. Adapun tujuan dilakukan survei pasar ini untuk mengetahui bagaimana kondisi pasar, minat konsumen, serta perencanaan inovasi lebih lanjut. Hal kedua yang perlu dilakukan pada saat tahap perencanaan yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang akan dijalankan. Kegiatan ini untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang. Tahap persiapan alat dan bahan. Pada tahap ini meliputi pembelian alat dan bahan yang akan digunakan. Kami menggunakan kain katun Jepang selain nyaman digunakan karena yang dingin. Kain ini juga memiliki tebalan standar serta tidak licin, sangat dikenakan. Bahan lain yang kami butuhkan adalah pembuatan masker ini antara lain tali elastis, benang. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan antara lain mesin jahit, serta alat pendukung lainnya, alat pengukur, alat pembuat pola, alat pemberi tanda, serta alat pemotong. Persiapan alat dan bahan yang lengkap akan memudahkan saat proses produksi suatu usaha. Tahap produksi. Skema tahap produksi. Adapun penjelasan skema pembuatan masker kain adalah sebagai berikut. 1. Ambil 2 kain persegi panjang ukuran 20 x 14 cm, tumpukan 2 kain persegi panjang itu lalu dijahit dan buat jadi seperti satu lembar. 2. Lipat masing-masing sisi yang panjang sekitar 0,5 cm dan jahit ujungnya. 3. Lalu lipat masing-masing sisi yang pendek sekitar 1,3 cm dan jahit ujungnya seperti lubang di antara lipatan dan jahitan. 4. Masukkan tali elastis sepanjang 15 cm ke masing-masing lubang di sisi kain yang pendek yang sudah dibuat. 5. Gunakan jarum untuk lebih mudah memasukkan tali, lalu ikat ujung-ujung talinya. 6. Tarik perlahan tali elastis sehingga simpul ikatannya masuk ke dalam jahitan. Garut sisi masker pada tali elastis dan sesuaikan sehingga masker pas di wajah. Kemudian, jahitan tali tersebut di ujung-ujungnya untuk mengunci posisinya. Tahap promosi. Pada tahap ini kami melakukan publikasi dan menyebarluaskan info mengenai produk masker pada masyarakat luas. Tahap pemasaran. Pada tahap ini kami mulai memasarkan produk masker kain kepada masyarakat luas. Pemasaran dilakukan dengan cara penjualan langsung. Tahap evaluasi perkembangan usaha. Pada tahap ini dilakukan penghitungan pengeluaran dan pemasukan dari produk masker kain. Pada tahap ini pula kami menganalisis apakah strategi pemasaran sudah berhasil dengan maksimal atau belum. Selain itu dilakukan pula evaluasi terhadap modal yang ada, evaluasi terhadap jaringan dan mitra kerja. Evaluasi kerja. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi untuk mengetahui secara keseluruhan sejauh mana usaha ini berjalan. Evaluasi itu sendiri meliputi beberapa aspek, diantaranya dalam hal penyediaan bahan, pelaksanaan produksi, pelaksanaan pemasaran. Adapun tolak ukur keberhasilan program yang dijadikan evaluasi meliputi laba rugi usaha, pencapaian target, pencapaian pasar dan kerjasama, pencapaian kepuasan konsumen, dan pencapaian peningkatan penjualan produk. Laporan pertanggungjawaban. Pada tahap ini saya membuat sebuah laporan pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah terlaksana. Laporan pertanggungjawaban ini dilakukan pada akhir periode kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.